Kami kemarin ini serius Pak ini Pak. Bapak harus perhatikan hal ini. Kami kemarin Pak, ini mau Ramadan, kami pasti ditunggu oleh rakyat kami, Pak Mufti, teman-teman yang lain berbagi nggak beras pada kita ya kan. Kita sedang langkah di pasaran. Saman tahu Pak, kita tanya ke RNI berapa harganya? 100.000 Pak, per 5 kilo. Bapak tahu di pasar berapa sekarang Pak? Di pedagang-pedagang pasar kami beras terbaik aja 70.000 Pak. Kalau Pak Menteri Perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat, menurunkan harga, tapi Bapak tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya Pak semua ini Pak. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak hadir untuk rakyat, bubarkan saja RNI Pak. Minyak goreng, Pak Mendak tadi sudah sampaikan harganya berapa, Bapak jual harga berapa Pak? 1 liter 25.000, gila Bapak ini Pak. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000, Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial, Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar, tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog Pak? Malu kami di DPR ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzs Munarif dari Forum News Network. Rapat kerja antara Menteri Perdagangan dengan Komisi 6 DPR RI yang berlangsung hari Rabu 13 Maret 2024 berlangsung panas. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang didampingi oleh Direktur Utama ID Food dan Dirut Bulog itu dicecat anggota DPR tentang naiknya harga beras dan juga harga-harga minyak di pasaran, sementara harga gabah dari petani tetap dibeli dengan harga yang sangat rendah. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam saking kesalnya sampai menyebut Dirut ID Food Frans Marganda Tampunan gila dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurti itu berbohong. Tentu kami sedih, kami kecewa, kami malu kepada rakyat Pak Menteri kalau lihat di pasar-pasar begitu. Bahkan di kampung-kampung, bahkan bukan hanya kelas rakyat, kelas menengah saja sekarang mengeluh dengan tingginya harga beras begitu. Jadi kalau kita bilang bahwa swasembada yang didengungkan atau dikampanyekan oleh Pak Jokowi sejak periode pertama sampai hari ini tidak hanya tidak tercapai, tapi justru hari ini ini menjadi rekor terbesar harga beras tertinggi sepanjang sejarah. Kalau kita lihat, bahkan kita lihat dari berbagai presiden yang ada sampai hari ini adalah rekor harga beras tertinggi 35% dari harga HET yang ditetapkan. Ini sungguh sangat menyedihkan. Kami sepakat atas yang disampaikan kawan kami tadi, Mbak Evita, Pak Risturino, bahwa ini perlu segera diatasin, dicarikan solusi agar penderitaan yang dialami rakyat kami ini bisa segera teratasi dengan baik Pak Menteri. Nah, kemudian untuk ID Food, ini untuk ID Food Pak, bulan Desember Pak Dirut, bulan Desember yang lalu Pak, beras itu masih 55.000 di pasar. Kami saat itu mendengar El Nino, mendengar bahwa ada kelangkaan beras per 55.000 5 kilo. 55.000 bulan Desember. Sehingga kami saat itu ada kegalauan di diri kami tidak bisa memberikan sesuatu kepada rakyat, maka kami, banyak kawan-kawan kami di Komisi 6 melakukan bansos, pakai duitnya sendiri tentunya, membelinya di RNI karena kami merasa bisa dapat lebih cepat dan berasnya kualitasnya bisa lebih bagus. Nyatanya di RNI harganya saat itu 80.000 Pak. Kami sedih karena apa? RNI harusnya jadi stabilisator, harusnya jadi contoh buat rakyat, tapi ternyata akhirnya pedagang-pedagang di pasar ngerti harga di RNI ngawur, maka tidak takut-takut lagi menaikkan harganya. Dan Bapak tahu hari ini Pak, kami kemarin ini serius Pak ini Pak. Bapak harus perhatikan hal ini. Kami kemarin Pak, ini mau Ramadan, kami pasti ditunggu oleh rakyat kami, Pak Mufti, teman-teman yang lain berbagi nggak beras pada kita ya kan. Kita sedang langkah di pasaran. Saman tahu Pak,
Kita tanya ke RNI berapa harganya? 100.000 Pak, per 5 kilo. Bapak tahu di pasar berapa sekarang Pak? Di pedagang-pedagang pasar kami beras terbaik aja 70.000 Pak. Kalau Pak Menteri Perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat, menurunkan harga, tapi Bapak tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya Pak semua ini Pak. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak hadir untuk rakyat, bubarkan saja RNI Pak. Minyak goreng, Pak Mendak tadi sudah sampaikan harganya berapa. Bapak jual harga berapa Pak? 1 liter 25.000, gila Bapak ini Pak. Saya tidak tahu apa dasar Bapak menetapkan harga begini Pak. Perbaiki Pak. Kami ini beli kepada mitra kerja kami tujuannya apa? Pertama, karena beli kami banyak. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa kualitas beras dan minyak yang kami berikan kepada rakyat kami, kepada konstituen kami yang terbaik. Tapi bukan kemudian dijilat oleh Bapak. Yang kedua, ini bisa jadi contoh yang presiden yang buruk buat rakyat kami Pak. Kemudian yang kedua untuk Bulog. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog Pak? Malu kami di DPR ini Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan Pak. Itu saja Pak yang kami tanyakan Pak. Kita sebagai manusia yang ditanya dan integritas kita Pak. Kalau Bapak yang Bapak katakan bohong, yang Bapak katakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan di kenyataan, maka akan dicatat oleh sejarah apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Sebelumnya anggota Komisi 6 Evita Nursanti juga mencecar dengan keras Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan jajarannya yang dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan beras dan mengendalikan harganya. Karena itu dia menilai bahwa swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi itu gagal. Bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih atas paparan yang diberikan. Namun saya melihat, maaf dari Bapak Menteri, Bapak-bapak Dirut, dari apa yang disampaikan tadi, saya melihat tidak menggambarkan jawaban atas permasalahan yang kita hadapi saat ini. Terus untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, Bapak-bapak akan lakukan apa? Itu yang ingin kita ketahui sebenarnya. Sekarang ini kita tahu permasalahan kita. Import kita, beras kita begitu tinggi. Import tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Import tertinggi kita untuk beras. Tinggi, sudah importnya tinggi, harga berasnya tinggi. Harusnya import itu kita lakukan untuk mampu melakukan masyarakat. Harga beras masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang saya ingin dengar dari bapak-bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi bapak-bapak pada hari ini. Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Ya kan? Ini juga makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran, kita padamkan apinya dengan
cari pasar murah, cari ini, tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari, ya akan berulang-ulang terus Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Nah sekarang sudah beras ini kita langka, produksi kita kurang. Dirut Pupuk baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik karena apa? Gas yang juga akan naik. Nah ini kan jadi hal-hal yang announcement yang meresahkan di kalangan petani kita. Justru dia berharap ke depan dengan ketahanan pangan, kemudahan-kemudahan bagi petani, diberi gambaran akan naiknya harga pupuk ke depan. Nah ini saya rasa pemerintah harus duduk semuanya bersama dengan stakeholder terkait bagaimana ke depan ini. Jadi jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Impor beras tadi disampaikan Pak Mendak 3,5 juta ton. Saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Oke lah, tentunya untuk program-program pemerintah, stabilisasi harga, KPM, oke. Tapi kita pengen jelas pendistribusiannya itu sebenarnya berapa ke ini, berapa ke ini, berapa ke ini. Kenapa terjadi hal-hal yang terjadi sekarang ini? Miris Pak, ngelihat di media sosial rakyat kita antri begitu panjang Pak, beras. Antri beras murah Pak, harganya juga nggak murah-murah amat. Kalau Bapak tadi mengatakan, Bapak Dirut RNI, saya tanya ke Bapak tadi, harganya berapa sih? Harga murah yang Bapak sebut tadi, nggak murah-murah amat juga yang disampaikan gitu. Benar kan Pak, nggak murah-murah yang disampaikan. Tapi rakyat begitu antri. Berarti apa Pak? Memang kita ini punya masalah di dalam hal ini. Justru bapak-bapak tolong ke kita ini diberitahu, bapak-bapak melakukan apa untuk permasalahan yang ada. Enggak cukup hanya buat pasar murah, enggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak. Enggak masing-masing jalan sendiri-sendiri sebagaimana yang bapak-bapak sampaikan tadi. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Oh satu lagi Pak, saya minta perdagangan dan Bapak-Bapak juga ngawasi oplosan Pak. Saya baca nih ada pengawasan yang mengoplos ini dengan beras yang susah ini, perdagangan nih. Tolong diawasi, ini ada kejadian itu Polres menangkap oplos-mengoplos beras Bulog. Nah ini jangan sampai ini terjadi lagi di tempat-tempat lain Pak. Terima kasih.